Nah, contoh soal untuk hipotesis Avogadro. Pada pembakaran 9,5 kali 10 pangkat 22 molekul, berarti ini jumlah molekul ya. Nih, gas C3H8 dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Jadi ada gas C3H8 direaksikan dengan gas oksigen, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Tentukanlah yang pertama persamaan reaksinya. Berarti kita tentukan dulu bagaimana cara persamaan reaksinya. Ingat ya cara kita menentukan persamaan reaksi. Ingat senyawa-senyawanya ada gas C3H8, gas oksigen, gas karbon dioksida, dan uap air. Pertama kita tulis C3H8 ya. Nah, dengan gas oksigen berarti ini artinya C3H8 direaksikan. Karena pembakaran ya, berarti ada pembakaran antara C3H8 direaksikan dengan oksigen. Gas oksigen itu oksigen itu O karena dia bilang gas, maka kita buat O2. Kemudian menghasilkan, simbolnya tanda panah ya, menghasilkan gas karbon dioksida, berarti CO2. Karbon dioksida itu senyawanya CO2 dan tambah uap air, berarti H2O. Jadi langkah kedua, setelah kita buat persamaan reaksi, ingat kita lihat dulu apakah reaksi ini setara atau tidak. Kalau tidak setara, kita harus setarakan. Kita cek ya. Di sini C-nya 3, sebelah kiri, sebelah kanan C-nya 1. Berarti kamu perlu nambahkan 3 di sini supaya dia sama. Kemudian H di sebelah kiri ada 8, di sebelah kanan dia ada 2. Maka kurang ini ya. Ini 8, ini 2, maka supaya 8 kita letak koefisien 4 di sini. Jadinya 8. Nah, sekarang yang O ya, yang O di sini 2, di sini ada 6 tambah 4, berarti 10. Sini cuma 2, berarti supaya ini juga 10, kamu tambahkan 5 di sini. Nah, pelajari lagi kembali tentang persamaan reaksi kimia. Nah, kalau kayak ini udah setara ya, C-nya udah 3, H-nya udah 8, O-nya juga udah 10. Kenapa perlu kita menyetarakan koefisien kalau seperti ini? Supaya kita bisa mendapatkan perbandingan koefisiennya. Karena tadi ini kita berkaitan dengan molekul ya, maka supaya kita dapat perbandingan koefisiennya. Kalau kayak gini kan berarti perbandingan koefisiennya apa? 1 banding 5 banding 3 banding 4 sesuai dengan koefisiennya. Nah, tadi ini yang A udah selesai, ini udah setara berarti ya. Kemudian yang B, tentukanlah jumlah molekul gas oksigen. Yang ini. Tadi kan yang diketahui kan jumlah molekul gas C3H8 kan. Jumlah molekul C3H8 tadi berapa? Ibu tulis kembali ya senyawanya. Tambah 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. Nah, tadi ini jumlah molekulnya 9,5 kali 10 pangkat 22 molekul gas C3H8. Berarti di sini ada 9,5 kali 10 pangkat 22 molekulnya C3H8. Yang ditanya yang B adalah molekul dari O2. Nah, caranya kayak rumus yang tadi ya. Rumus yang tadi apa? Jumlah JM, jumlah molekul ya artinya. Jumlah molekul yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya bagi koefisien diketahui kali jumlah molekul diketahui. Ini kan, jadi kalau misalnya kita cari yang B, berarti jumlah molekul, jumlah JM ya, JM itu adalah jumlah molekul. Ibu singkat ya, JM dari C3H8. Sorry ya yang ditanya O2, sorry. O2 ya. Nah, jumlah molekul O2. Koefisien yang ditanya berarti koefisien O2 kan? Berapa? 5. Ya, koefisiennya 5 per koefisien yang diketahui berarti C38 kan? Berapa? 1 dikali jumlah molekul yang diketahui berarti yang jumlah molekul C3H8 berarti 9,5 kali 10 pangkat 22. Nah, ini hasilnya adalah
5 bagi 1 5 dikali dengan 9,5 kali 10 pangkat 22 itu hasilnya 47,5 kali 10 pangkat 22. Nah ini kalau dalam notasi ilmiah, kalau kamu belajar matematika, notasi ilmiah itu bilangan pokoknya tidak boleh lebih dari 9 ya, atau tidak boleh lebih dari 9. Maka ini kita harus jadikan, kita naikkan ya. Jadinya ini komanya kita pindahkan ke sini 4,75 jadi kita naikkan kita majuin komanya jadi 4,75 kali 10 pangkat. Nah pangkatnya itu kita naikkan satu angka, karena tadi kita komanya kita majuin satu angka, maka pangkatnya itu kita naikkan satu angka jadi 10 pangkat 23. Nah ini ya, itu yang jumlah molekul O2. Sekarang yang C, jumlah molekul gas CO2, berarti yang dia tanya ini ya, yang dia tanya CO2 sama ya, berarti jumlah molekul CO2 yang ditanya sama. Kita pakai rumus ini, koefisien yang ditanya apa? CO2 kan, berarti CO2 koefisiennya 3 bagi koefisien yang diketahui, kita pakai NC38 aja. Sebenarnya pakai yang ini juga boleh, karena kan ini udah kita ketahui ini kan jumlah molekulnya. Boleh sih kita pakai ini, tapi kita pakai yang koefisiennya kecil aja biar perkaliannya itu tidak susah. Berarti 3 yang ditanya kita pakai ini ya, yang C38 itu 1 koefisiennya dikali dengan jumlah molekul C3H8, berarti 9,5 kali 10 pangkat 22. 3/13 dikali 9,5 kali 10 pangkat 22 itu hasilnya 28,5 kali 10 pangkat 22. Lagi-lagi ini lebih dari 10 ya, bilangan pokoknya 28 nih, berarti lebih dari 10, maka kamu majuin komanya, berarti 2, jadi 2,85 kali 10 pangkat 23, naikkan satu pangkatnya, yang 10 ini naikkan satu pangkatnya. Kemudian yang D, berarti jumlah molekul CO2 2,85 kali 10 pangkat 23 ya. Kemudian yang D itu jumlah molekul gas H2 ya, H2 lagi yang ditanya. H2 berarti koefisien yang ditanya itu berapa? Koefisien H2O ya, berarti 4 bagi koefisien yang diketahui kita pakai C3H8 aja, 1 kali jumlah molekul yang diketahui, karena kita pakai C3H8 berarti kita pakai jumlah molekul C3H8, berarti 9,5 kali 10 pangkat 22. Nah ini berarti 4/1 4 ya, 4 bagi 1 4 kali 9,5 kali 10 pangkat 22 itu hasilnya 38 ya kali 10 pangkat 22. Nah ini juga besar ya, kita kecilkan, kita jadi 3,8 kali 10 pangkat, ini sebenarnya 38,0 ya, jadi karena dia besar kita angkat kita majuin komanya ya, kita majuin komanya jadinya 3,8 kali 10 pangkat. Nah ini kita naikin 23. Nah ini adalah jumlah molekul masing-masing. Nah ini contoh soal yang kedua untuk hipotesis Avogadro. Contoh soalnya yaitu pada suhu dan tekanan yang sama 100 molekul gas nitrogen direaksikan dengan 300 molekul gas oksigen akan menghasilkan oksida nitrogen. Tentukan rumus oksida nitrogen. Jadi ada gas nitrogen direaksikan dengan gas oksigen, dia akan menghasilkan oksida nitrogen. Oksida nitrogen ini molekulnya banyak ya. Jadi ada, kalau dia bilang oksida nitrogen berarti senyawa itu ada nitrogennya dan ada oksigennya. Dan senyawa yang terdiri dari unsur N, nitrogen dan oksigen itu banyak, ada N2O, ada N2O5, nah banyak pokoknya. Jadi oksida nitrogennya mana itu yang kita nggak tahu, makanya ini kita tentukan rumus oksida nitrogennya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita buat persamaan reaksinya dulu. Tadi dia bilang kan gas nitrogen direaksikan dengan gas oksigen, berarti ada gas nitrogen direaksikan dengan gas oksigen. Jadi kalau kita mau buat persamaan reaksinya, tadi gas nitrogen itu N, karena dia gas jadinya N2, direaksikan dengan gas oksigen berarti O2 ya, menghasilkan oksida nitrogen. Tadi oksida nitrogen itu pasti terdiri dari nitrogen dan oksigen, berarti kita misalkan NX
NOY. Karena kita nggak tahu nih indeksnya berapa, karena senyawa oksida nitrogen itu banyak. Jadi N2 tambah O2 menghasilkan NXOY. Nah, N2 tadi diketahui kan jumlah molekulnya. Nah, karena ini dia hipotesis Avogadro, ya pasti berhubungan dengan jumlah molekul ya, jumlah molekul. Oke. Jumlah molekul N2 itu 100 ya. Sementara jumlah molekul oksigen itu 300. Nah, ini kan kita bisa buat perbandingannya. Berarti ini perbandingannya kita sama-sama bagi 100 ini. Ya, sama-sama dibagi 100 jadinya 1:3. Berarti perbandingan antara N2 dengan O2 itu adalah 1:3. Maka kita bisa cari rumusnya. Jadi ya, kalau mau cari rumus berarti jumlah atom ruas kirinya itu harus sama dengan jumlah atom ruas kanan. Ya, berarti kalau sini perbandingan molekulnya 1:3, berarti ini pasti 1, di sini 3. Ya, karena dia kan sebanding ya. Perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan jumlah molekul. Oke, jadi pertama kita cari N dulu ya. N. Di ruas kiri N itu ada berapa? Ada 2 kali 1, ada 2. Di ruas kanan N itu ada X. Maka X itu sama dengan 2. Ya, berarti X ini sama dengan 2. Kita bisa buat X sama dengan 2. Ya, nah. Kemudian yang O lagi. Yang O di ruas kiri dia ada 3 kali 2 ya, 6. Di ruas kanan dia ada Y. Berarti Y itu sama dengan 6. Lo dapat dong kita ya X sama Y-nya, maka NXOY itu sama dengan NX-nya tadi 2, O-nya, Y-nya ada 6. Nah, sampai sini sebenarnya udah benar, tapi kamu boleh juga kamu sederhanakan. Ingat ya, kalau kita ketemu ini sama-sama bisa kita coret ya, untuk menyederhanakan, atau yang disebut dengan untuk mengempiriskan. Nah, karena coret berarti di sini tinggal NO3. Jadi sama-sama dibagi 2 kan, ini bisa coret 3. Nah, ini adalah rumus dari oksida nitrogen yang dimaksud dalam soal.